Udah di depan ya, Lis? Yuk. Mas Lari. Lis. Gimana kondisinya Indah? Aduh, belum stabil nih, Mas. Belum stabil ya? Bingung aku gimana ya nenanginnya ya. Ya ada ya. Ya satu-satunya cara sih harus ada orang yang paling deket sama dia. Ya tapi siapa, Mas? Orang tuanya kan nggak mungkin sekarang. Ya udah yang paling deket adiknya Fadli. Iya sih, tapi adiknya kayak gitu juga ya. Nggak apa-apa, harus. Kayaknya sih emang harus ke adiknya gue. Ya udah, tapi gimana Ya caranya? udah gini aja. Gua ke adiknya, Alis tetap tenangin dia dulu. Nanti gimana-gimananya gua kabarin ya. Oke. Gitu aja ya? Oke, iya. Ya, Bener gitu aja. banget. Oke, jalan dulu ya, Lis. Ya. Penyelidikan harus tetap dilakukan. Tapi melihat kondisi Indah, kami bingung. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari Fadli. Karena Fadli adalah satu-satunya yang bisa kami harapkan. Assalamualaikum, baby. Pep, Farid dari Antv. Sorry datang lagi, Pep. Ini urgent banget nih. Penting banget. Gini, Pep. Si Indah, kemarin itu dia mau bunuh diri, Pep. Iya, mau bunuh diri. Bisa ketemu Fadli nggak gue sekarang? Serius. Yuk. Cuma butuh Fadli nggak ya? Ayo. Assalamualaikum. Ngapain lagi lu di sini? Pak, gini, Pak. Kok ikut campur urusan keluarga gua lagi? Gue bukan ikut campur, lu tenang dulu. Lu tenang dulu. Udah, tenang dulu. Tenang dulu. Ini penting banget. Gini, Pak. Kakak lu Seriusan lu, Mas? mau lompat dari mobil, serius. Emang kenapa lagi Makanya sih sama kakaknya? gue harus nyelesain ini. Kenapa lagi sama kakaknya? Dia udah nggak kuat, stres. Lu dengerin tuh. Pat, Gue bilangin susah banget Pat. sih. Satu-satunya harapan kakak lu ya lu. Berdua lu harus kembaliin keluarga lu. Udah lu pulang. Ya? Oke? Yuk, ketemu sama Indah. kita temuin Indah. Ya? Kita temuin Indah ya. Mau siap-siap dulu, Bang. Ya, harapannya emang tinggal lu, Fad. Akhirnya Fadli mau kita bujuk untuk bertemu dengan Indah. Fadli pun izin untuk siap-siap. Kita tunggu lama, Fadli nggak keluar-keluar. Dan ternyata... Sini udah lama nih, Fad. Coba Boleh dicek deh. gue cek dulu. Fadli. Mas, dikunci, Mas. Fadli. Fad, buka, Fad. Fadli. Fadli. buka, Fad. Fadli. Astagfirullahaladzim, Fadli! Stop! Pakai dulu gua, pakai dulu! Itu bukan jawaban. Pakai dulu! Fadli. Di situ kita kecewa sama Fadli. Lagi-lagi, Fadli menghindari masalah dengan menggunakan barang terlarang. Fadli, sadar. Istighfar, Fadli, sadar. Pakai dulu, gua gak kuat tau, gua gak Lu janji sama gue nggak akan pakai lagi kan? Lu janji sama gue, lu lihat gue. Lu janji sama gue nggak akan pakai lagi. Lu janji sama gue. Lu sayang gue kan? Lu sayang gue. Lu janji, Fadli. please. Udah, Lu please. sayang Feby, lu sayang Indah kan? Lu masih sayang sebenarnya sama keluarga lu kan? Ayo, kita bantu, yuk. Kita temuin Indah, yuk. Udah, sadar. Ya, kita bantu ya. Ayo, istighfar, ayo. Lu sayang gue kan? Please deh, lu berubah. Ya, kasihan kakak lu. Kita menyadarkan Fadli bahwa apa yang Fadli lakukan itu adalah salah. Fad, maka yang kayak begituan bukan penyelesaian masalah, Fad. Justru malah masalah baru. Tolong. Gua tahu butuh proses buat berhenti, gua tahu. Tapi kalau nggak ada keyakinan dalam diri lu nggak bisa berhenti. Lu pasti bisa. Lu sayang gue kan? Lu pasti Banyak yang bisa. sayang sama lu. Ya, ada Feby, ada Indah. Oke? Oke. Ya udah, kita temuin Indah ya. Ya, kita temuin Indah. Anterin gua ke Indah, Iya, Bang. berarti kuat kan? Kuat. Iya. Bentar. Gua telepon Indah lagi sama Alis. Fadli akhirnya berjanji tidak akan memakai barang itu lagi. Dan saya pun langsung menelpon Alis untuk membawa Indah ke rumah mereka. Halo? Alis? Kasihan kakak. Iya, Alis. Udah. Gua udah di rumah Fadli.
Ya udah. Gue yakin lo bisa, gue Ini yakin lo Fadli mau. bisa ya. Fadli mau bermain. Lo kuat, lo harus Iya. kuat. Ada Yaudah. gue akan Gini selalu aja, di gini aja. samping lo. Gini aja, Lis. Kita langsung ke rumahnya Indah aja ya. Ke rumah mereka berdua ya. Kita ketemu di sana ya. Oke? Ya udah. Oke, yuk. Yuk, bye. Yuk, Fadli. Kita ke rumah ya. Yuk. Ya. Lo kuat kan? Benar? Kuat? Ya, ya, ya. Lo harus kuat. Gue coba telepon Alis deh. Alis udah di mana ya? Mudah-mudahan Indah udah agak tenangan ya. Beneran, Fat. Kemarin gue khawatir banget tuh dia. Halo, Mas Arif. Halo? Halo. Iya. Alis? Ini gue kejebak macet nih, Lis. Posisi udah di mana? Sama. Aku juga udah jalan sama Indah, tapi macet banget nih, Mas. Oh ya udah, Kita nggak. nggak ketemu sampai sana. Ya udah nggak apa-apa lah. Malam-malam nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Siapa Yaudah. yang nyampe duluan nunggu lah ya. Oke, siap. Yuk, thank you, Lis. Oke, Makasih. oke. Yuk. Yuk. Oke. Udah. Alis juga lagi di jalan kok sama Indah. Tapi kayaknya dari nadanya si Alis sih tadi kayaknya Indahnya udah mulai tenangan sih. Ya mudah-mudahan nggak emosian lagi, bisa jaga emosinya dia ya. Oke, sosok sini. Ya. Sini Mas. Iya. Alis. Kakak jangan aneh-aneh, Kak. Kamu deh jangan aneh-aneh. Kamu jangan ulangin itu lagi ya. Kakak nggak mau ya. Tapi nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan? Udah nggak apa-apa kan? Ya udah. Nanti kalian baik-baik aja. Demi kakak aku janji, Kak. Aku berhenti, Kak. Jangan sini. Patri jangan gitu lagi ya. Kamu jangan gitu lagi ya deh. Aku janji, Kak. Kalian harus saling kuatin. Ya, Udah nggak apa-apa kan, kalian Mas? berdua. Iya. Kalau orang tua kalian, kita masih bisa ubah, masih bisa tanya lagi, misalnya bisa memperbaiki lagi dari kalian lah harusnya. Jadi kalau kalian Iya. bersatu, mudah-mudahan orang tua kalian tersentuh hatinya ya. Iya mas. Ya deh. Itu yang paling penting. Cuma kita yang bisa Iya. memperbaiki keluarga ini ya. Tuh mama deh. Iya Maya. Aku berhenti, Ma. Kamu harus. Aku berhenti, Ma. Yaudah kita masuk ya Maya. Apaan sih? Gitu segala sih. Kita udah senang melihat mereka saling memaafkan. Tapi tiba-tiba bapaknya keluar dan bikin masalah lagi. Yaudah, gini, sebentar, Bu, Pak. Kita ke dalam aja yuk. Di dalam aja yuk. Yuk. Gini Pak, sebelumnya kami mohon maaf. Kami kemari mau ngebantu kan Indah butuh bantuan dari teman-teman nih dari tim Tobat. Jadi kami mau membantu Indah menyatukan kembali keluarganya. Bukannya kami untuk ikut campur keluarga Bapak. Mohon maaf sebelumnya ya Pak. Ah, lebay kalian semua. Loh ini bukannya lebay Pak. Lebay. Pak, hargain mama dong, Pak. Ini drama semua ini, drama. Udah Apa yang bisa ngaca? Nggak ada yang bisa diperbaikin di Apa sini. yang ngaca? Nggak ada yang bisa diperbaikin. Orang tuh harusnya didik anak. Nggak. Bukan yang main betul dengan sana. Dede, kamu berani-beraninya menggambar anak kamu? Hah? Menggambar anak saya? Hah? Kamu akan saya bongkar ya kelakuan kamu ya sama ini ya? Udah mama Fadli mau kemana? Lagi-lagi Fadli tidak kuat menahan emosinya melihat kedua orang tuanya berantem. Fadli langsung kabur. Fadli, Fad! Hah? Bapaknya pergi? Pak! Udah! Pak! Ya, udah hilang. Lis, udah gini deh. Gini.
Alis, Alis di rumah sama ibu sama Indah ya. Biar gua coba kejar si Fadli. Oke? Oke. Ya, ntar kabar-kabaran ya. Iya. Satu kamera sama Alis ya. Yuk. Saya berusaha mengejar, sulit menangkap dia. Akhirnya saya putuskan untuk terus mengejar karena saya khawatir dengan keadaan Fadli. Dia kemana sih? Kemana? Gak tahu, aku juga gak tahu, dia lagi emosi banget lagi. Aduh. Tahu, aduh. Ada yang bisa ngejar Fadli nggak sih? Aduh. Bisa ngejar dia, ya Allah. Udah, Ma. Tunggu pelan-pelan, sebentar, pelan-pelan. Itu apa tuh? Ya Allah, itu motornya Fadli. Saat di tengah jalan, saya melihat kerumunan dan saya kaget. Di situ ada motor Fadli sedang terbalik. Fadli! Astagfirullahaladzim. Fadli! Ya Allah. Yuk Pak, tolong bantu diangkat Pak. Yuk pindah ke mobil yuk. Saya kemudian memutuskan untuk mengikuti Fadli. Dan di tengah jalan saya melihat ada kerumunan orang. Di situ saya lihat Fadli kecelakaan. Saya langsung bawa Fadli ke rumah sakit. Saya pikir ini adalah akhir dari cerita, tapi ternyata ini dari tadi si pelapornya iya di WhatsApp nggak bales, centernya baru satu gitu, ini kayak handphonenya mati sama. Nggak diangkat. Jadi kita tunggu aja kali ya, sebab dia bilang kita suruh tunggu di jalan. Akhirnya saya dan Alis memutuskan untuk menunggu kabar dari pelapor. Saat kami menunggu, kami melihat yang tidak terduga. Mas. Kasihan Mas itu Mas, orang Mas. Oh iya ya Allah. Aduh, ngorek-ngorek sampah lagi Mas. Ya Allah, kasihan amat. Mas. Yaudah nih agak gerimis lagi. Ada uang nggak? Ada uang kasih. Ada. Bawa. Kita kasih makan nih, kasihan yuk. Yuk. Si Pak. Si Pak. Pak. Ini Pak, jangan ambil makanan dari situ Pak. Pak, kotor itu Pak. Pak, ini banyak kantong Pak. Iya. Pak, ini kotor Pak. Pak, jangan ambil makan di situ. Ini aja Pak, ini buat makan. Pegang aja, pegang. Pegang ya Pak ya, ini bisa payungnya. Pegang ya. Pegang ya. Mana mobil saya? Mobil. Mana apa saya? Oh, Bapak kenapa? Mobil apa Pak? Udah, Pak, terima Bapak aja pegang uangnya, pegang Pak, uangnya ya. ya. Aduh. Mas kayaknya pernah lihat deh. Mobil saya. Pak. Mas siapa Mas? Tunggu. Kita pernah nolongin Mas. Iya, Kita nih, pernah dulu. nolongin. Ini pernah kita tolong nih anaknya nih, pernah anak kita. Tadi dulu, Lis. Tahu siapa namanya? Yang adeknya itu loh. Ya. Iya, Indah. Bapaknya Indah. Bapaknya Indah ya, Pak. Ini Mas Farid, ini saya Alisa. Masih ingat, Pak? Pak, Lihat saya. Mobil saya. Kita nggak tega ngelihat bapaknya Indah. Dan kita nggak tahu apa yang menyebabkan bapaknya Indah seperti itu. Pak, kita Ini aja nih, Lis. Ini kasihan nih hujan. Gini aja. Yuk gini, Alis masih tahu kan kita alamatnya si Indah tahu ya. Kita bawa ke sana aja deh. Pak, Pak ikut saya ya. Ikut saya sama Alis di mobil ya. Yuk. Kok jadi begini sih Pak? Kok korek-korek sampah sih Pak? Apa ya Bapak ya? Kenapa? Bapak kita bawa dulu aja ke rumahnya yuk. Ini kenapa ya Allah? Kotor banget bajunya. Pak, ikut ya, ikut kita ya. Ikut kita ya Pak ya? Ikut kita ya. Siapa? Udah Bapak ikut kita aja dulu. Kita cari makan Mas ya. Ikut Farid. kita dulu. Ini Faris sama Alis kalau Bapak ingat. Saya Sama Alis, ingat. saya Alis. Ya udah masuk dulu aja yuk. Ikut dulu yuk Pak. Pak ya?
ingat saya sama Alis? Kamu siapa? Saya Farid sama Alis, Pak. Bapak punya anak namanya Indah Saya apa? sama Fadli. Saya apa? Ya kita beli makan ya Pak ya. Ya udah gini aja deh, kita ke rumah dulu ya Pak ya. Kita anterin ke rumah ya. Mana hati saya? Yaudah. Assalamualaikum. Indah, Fadli. Iya, Mas. Ini ketemu Bapak di mana? Pak, sana dulu. Yuk, masuk dulu, masuk dulu. Ya Allah. Bapak, ini ketemu di mana, Mas, Mbak? Ini tadi kita ngelihat bapak kamu di pinggir jalan lagi Ya ampun. cari makan. Maaf, lagi cari Kita makan. udah nyari Papa 1 bulan lebih nggak ketemu, Mas. Ya Allah. Terus kita udah ke rumah selingkuhannya juga dia bilang nggak tahu, terus kita malah diusir. Indah tadi di tempat sampah lo, Indah mau Astaga, Pak. Kok bisa semua harta, mobil, semua udah atas nama selingkuhannya. Ya Kita nggak punya Allah. apa-apa, Mas. Pantes sekarang. dari tadi dia ngomong mobilnya mana, hartanya kemana, ya Allah. Ini Pak, ini rumah kita, Pak. Ini Indah, inget kan, Pak? Pak inget kan, Pak? Ini Fadli, ini Pak. Ini Fadli. Fadli, Pak. Kamu siapa? Pak inget kan, Pak? Pak, Pak. Ya Allah. Gimana? Udah, biarin. Dia lapar. Dari tadi Itu dia dia bilang sih. lapar sih. Iya. Pak inget Indah kan, Pak? Pak. Pak. Ya ampun, kasihan. Pak. Makasih, Pak. Pak. Pak, setelah melihat kondisi bapaknya Indah, saya pikir bapaknya Indah tidak membahayakan. Cuma yang saya heran adalah bapaknya Indah kalau melihat makanan seperti nggak pernah makan sama sekali. Ini Indah, ini Pak. Ini di rumah kita, Pak. Ini rumah bapak, ingat? Ini rumah bapak. Ya Allah, Bapak. Kamu kemana aja, Bapak? Ya Allah, Mas. Ketemu di mana, Bapak? Indah, ketemu di mana, Bapak? Tadi saya sama Alis lagi di jalan. Apa, Mas? Ketemu di pinggir jalan. Maaf ibu, bapak tadi lagi makan di tempat sampah, ngorek-ngorek sampah. Ini istri bapak, Bapak ingat mama, Bapak? Mas, kok kayak sih, Mas? Bapak kemana aja? Gimana? Ini bisa jadi lupa ingatan ini, ya Allah. Aja, Bapak. Selama ini aku nyariin, Mas. Udah lama. Ternyata bukan hanya kondisi bapaknya Indah yang bikin kita prihatin. Ada hal lainnya yang bikin kita lebih sedih lagi. Mau sakit ya, Maya? Mau udah minum obat dulu. Udah minum obat dulu ya, Maya. Bu, kenapa Bu? Kenapa? Tante sakit apa? Indah, tante minum obat baru. Indah, Mama 2 minggu yang lalu. Aku divonis. Ponis apa? Ponis kenapa? Ponis apa? Kanker. Oh, yang kuat ya Ibu ya. Iya, Mas. Kuat ya Bu. Gimana? Aku sudah pasrah, Mas. Mungkin ini kesalahan saya. Kesalahan saya waktu lalu. Tante dulu. Mungkin kesalahan saya, Mas. Dulu saya salah. Mungkin ini sudah saya terima. Jadi. Dia masuk nanti takutnya dia pulang lagi nggak apa-apa. Dia makin harus langsung bawa ke psikiater. Nggak apa-apa, Ndah, nggak apa-apa. Mungkin bapak kamu depresi ya. Nggak membahayakan kok, nggak membahayakan. Dia depresi apa nih semuanya? Iya.
mungkin dia merasa bersalah banget ya Pak. Iya. Udah maaf ya, Pak. Semuanya udah baik, Pak. Semuanya udah baik. Apapun yang terjadi, Pak, terima kamu. Di mana? Di rumah, Pak. Di rumah. Ya, maafin. Kamu kesalahan kami, ya Allah. Indah. Iya, nggak apa-apa Indah. Indah, Indah Fadli. Terima kasih banyak. Ibu, titip Indah. Titip orang tua ya. Dijaga orang tua ya. Satu saya harapan dari Indah. Ya, Fadli, bantu doa juga ya. Makasih banyak. Ya, kita nggak bisa lakukan ya, ya. Mohon maaf ya kita. Maaf ya, jadi Ya, nggak apa-apa, kita dengan senang hati, kita dengan senang hati. Alhamdulillah kita bisa temuin bapaknya lagi, udah bisa balik lagi ke rumah. Yang paling penting. Nanti Ya. kalau butuh apa-apa, ada apa-apa telepon kita ya. Kabar-kabarin ya. Ya, Iya. Iya. Ibu. Iya. mudah-mudahan Ibu cepat sembuh ya. Iya. Ibu yang sehat ya. Cepat sembuh ya. Amin, ya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah, ya. Pamit ya Fadli ya. Yang kuat ya Fadli ya. Ya. Terima kasih banyak. Sama Fadli, kamu juga yang Ya. kuat ya. Cepat pulih Fadli ya. Cepat pulih ya. Amin, amin. Ya. Ya, berkatnya berjanji sama Ibu. Ya. Ya pamit. Assalamualaikum. Keluarga sesungguhnya adalah ladang amal, di mana ketika seseorang menikah, sesungguhnya menikah itu menyelamatkan setengah agamanya, setengah lagi tinggal dia taat kepada Allah. Insya Allah surga jaminannya. Ketika ayah yang selingkuh, ibu juga yang tidak mau kalah, dia hanya ingin memenuhi nafsunya saja, tentu kita akan melantarkan anak-anak kita. Sementara anak-anak itu amanah dari Allah. Anak-anak itu makhluk yang disayang oleh Allah, yang dititipi oleh kita semuanya. Bagaimana dengan amanah-amanah yang lain yang seharusnya kita jalankan dengan baik? Karenanya pemirsa, jangan sampai kita tidak memperhatikan keluarga kita. Sudah banyaklah contoh-contoh broken home, keluarga-keluarga yang rusak, keluarga-keluarga yang jauh dari Allah. Sesungguhnya qu anfasakum wa ahlikum naro. Kita harus betul-betul mengingatkan diri kita sendiri, lingkungan kita, keluarga kita menjauhi dari api neraka. Mari pemirsa, kita bertobat. Selalu bertobat dan ingat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.